Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Saya Abdul Kohar masih bersama Anda dan kali ini di Dimensi Spesial Hari Santri. Mitra Muslim, setiap tanggal 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional. Hari di mana kita mengenang peran para santri yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan semangat jihad fi sabilillah. Hari santri bukan sekadar seremoni, tapi momentum untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, dan pengabdian. Dari pesantren Mitra Muslim, lahir generasi yang bukan hanya pandai membaca kitab, tapi juga tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Di tengah derasnya arus teknologi dan kecerdasan buatan santri hari ini ditantang untuk melanjutkan jihad dengan cara baru, berjuang lewat ilmu, karya, dan juga kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Mari jadikan Hari Santri sebagai pengingat bahwa semangat cinta tanah air, kejujuran dan juga keteguhan iman harus terus menyala dalam setiap langkah kita. Selamat Hari Santri dari Pesantren untuk Indonesia yang berakhlak dan berkemajuan. Ya, saya Abdul Kohar menemani Anda di dimensi spesial Hari Santri ini dan kita akan bahas satu tema yang sangat menarik mitra muslim. Tema yang kita tentukan pagi hari ini adalah jihad santripreneur di era kecerdasan buatan. Kita akan membahas tema ini bersama dengan ada Ustadz Heri Cahyo Bagus Setiawan. Beliau adalah founder Santripreneur Academy Nusantara. Beliau juga dosen di FEB UNESA dan Direktur Riset Manajemen Indonesia. Pagi hari ini sudah tersambung bersama beliau. Kita sapa. Assalamualaikum, Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bang Mhm. Kohar. Ya, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, ya. Pagi hari ini tampak bercahaya betul ya. Ya, 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 Masya Allah. Senang ya, di hari ini adalah Siap-siap. momentum Hari Santri dan kita akan bicara satu tema, jihad santripreneur di era kecerdasan buatan. Memang ya, awal mula ditentukannya Hari Santri ini berawal dari sejarah di mana ada resolusi jihad yang dirilis, diserukan oleh Kiai Haji Hasim As'ari dan itu menjadi pemantik yang luar biasa. Dan tema kita adalah jihad santripreneur di era kecerdasan buatan. Ini boleh disampaikan apa sih sebenarnya makna jihad dalam konteks santripreneur yang Gus Heri sampaikan di pagi hari ini? Baik, terima kasih Bang Kohar. Kita awali. Saya menyapa saudara-saudara kita yang sedang mengikuti kita ya, Bang Kohar ya. Mhm, mhm. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri yang ada di Indonesia, termasuk santri Suara Muslim. Mhm, mhm. Santri Suara Muslim ini. Iya, iya. Baik, Bang Kohar. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Presiden Jokowi, yang Presiden ke-7, Mhm. yang sudah mencanangkan dan menetapkan bahwa pada tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Nah, Bang Kohar, pertama saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sebelum nanti kita membahas tentang bagaimanakah makna jihad entrepreneur atau jihad santripreneur itu, Mhm. pertama saya ingin mengatakan begini, Bang Kohar, bahwa Indonesia ini tentu berdiri tidak tiba-tiba. Ada sosok-sosok yang begitu luar biasa sehingga bangsa ini
bisa menjadi bangsa yang merdeka, tentu karena atas jasa dari para pahlawan terdahulu. Mhm. Nah, kita ini hanya penerus saja, Bang Kohar. Ya. Ya, karena itulah ketika diperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober ini, maka sudah sangat layak dan sangat pantas untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemerintah Republik Indonesia, dan tidak lupa berterima kasih kepada para kiai, para ulama, para santri. Nah, pertama, ketika kita bicara soal makna jihad, kita akan berbicara tentang bagaimanakah sejarah panjang bangsa ini bisa merdeka, Bang Mhm. Kohar. Bahwa Ya. ada peran santri yang begitu luar biasa, peran kiai, dan juga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren yang pada waktu itu tanggal 22 Oktober 1945 itu Hadratus Syekh Bahasim Al-Asy'ari itu menggerakkan para santri dan kemudian itulah adalah resolusi jihad dan berperang melawan penjajah. Mhm. Mhm. Jadi jihadnya dulu itu para santri itu adalah berperang melawan penjajah untuk bisa memenangkan, merebut kembali kemerdekaan sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang merdeka. Nah, jihadnya santri dulu itu Bang Kohar, Mhm. itu meneteskan darah, Ya. meneteskan darah dan doa-doa yang luar biasa, berperang melawan penjajah. Jadi mengangkat senjata, ya. Itu jihadnya santri di era kemerdekaan. Nah, hari ini tentu kita semua sudah merdeka dari konteks penjajahan. Sehingga bangsa kita sudah merdeka kan? Mhm. Nah, karena itu kita mengisi jihad itu harus ada tetap pada diri seorang santri meskipun medan perjuangannya bukan lagi berperang melawan penjajah, Ya. tetapi berperang melawan kemalasan. Mhm. Jadi santri tidak boleh malas, harus punya giat belajar, yang ngaji. Ya santri juga harus profesional di bidang profesinya. Nah ini Mhm. namanya jihad. Nah, jadi melawan ketidakberdayaan, melawan kemiskinan hari ini itu adalah jihad. Mhm. Ya, karena makna jihad itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam kita profesional dalam profesi kita, Ya. kemudian kita sungguh-sungguh dalam belajar dan bersungguh-sungguh di dalam kita menggerakkan potensi kita, lalu kemudian kita aplikasikan dalam Mhm. kehidupan kita, lalu bisa memberdayakan masyarakat sekitar dengan unit-unit usaha produktif yang itu bisa diikuti oleh para masyarakat sekitar dan Mhm. disitulah jihadnya para Ya. santri hari ini. Jadi Oke. jihadnya santri hari ini adalah menjadi santripreneur. Oh, Masya Kita Allah. Nah, itu dia. lawan kemiskinan, kita lawan ketidakberdayaan, kita Aha. melawan ketidakadilan. Nah, Mhm. ketidakadilan, ketidakberdayaan, kemiskinan kita lawan hari ini. Maka jihadnya adalah bagaimana kita menjadi santripreneur. Wow, Kita Masya Allah. hidup, bikin usaha-usaha produktif, Ya. ya, dan itu bisa memberdayakan masyarakat Mhm. sekitar. Mhm. Oke, Ya, ya. ini yang disabdakan oleh Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum Mhm. linnas. Mhm. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sekitarnya. Dan itu adalah jihad, Bang. Ya, baik ya, Masya Allah. Nah, sebagai founder dari Santripreneur Academy, saya juga pengen nanya nih, bagaimana melihat Ya, kesiapan para santri menghadapi era digital dan juga kecerdasan buatan atau AI ini? Bagaimana Pak Heri? ya, Bang Kohar. Jadi saya melihat bahwa santri hari ini sudah luar biasa. Mereka sudah
tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga diajarkan tentang keterampilan. Dan tentu keterampilan itu adalah peran daripada pesantren dan para kiai. Jangan salah Bang Kohar, bahwa Mhm. kiai hari ini tugasnya tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keagamaan dan mendalami tentang ilmu agama untuk para santrinya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Hmm. Nah, karena itulah saya melihat bahwa sudah saatnya pesantren itu tidak hanya tafakuh fiddin, artinya pesantren tidak hanya belajar tentang agama, tetapi tafakuh fitijar. Apa artinya? Santri, pesantren dan kiai harus sudah mereorientasi dari hanya sekedar belajar agama, tetapi mengamalkan pendidikan agama di pesantren itu untuk kehidupan di tengah masyarakat, yaitu Hmm. apa yang tadi saya sebutkan menjadi tafakuh fitijar, apa mengembangkan aspek perniagaan, aspek perdagangan. Maka dalam bahasanya Bang Kohar ini yang Mhm. disebut dengan al-ikhtisadiyah, jadi mengembangkan aspek ekonomi. Nah, Ya. maka potensinya sangat besar ketika santri itu sudah diajarkan di dalam pesantren tentang pengembangan ekonomi dan perdagangan, maka saat ini tugas kami, nah ini Mhm. Bang Kohar, tugas Mhm. kami dari Santripreneur Akademi Nusantara ini adalah bagaimana membekali Mhm. potensi-potensi yang ada. Misalnya di pesantren itu kan masyarakat sekitar ada, pasti ada potensi lokal yang bisa dioptimalkan. Dan Betul. itu bisa dikemas menjadi sebuah unit usaha ekonomi mandiri yang produktif Mhm. dan kemudian disentuh dengan sentuhan entrepreneurship, maka kemudian menjadi bisnis yang marketable. Ya, ya. Oke, Nah, baik itulah ya. inilah potensi-potensi itu Bang Mhm. Kohar yang harus kita angkat hari ini, bahwa ya namanya juga santripreneur ya harus Mhm. bisa eh, berjihad di situ, bersungguh-sungguh di dalam menggerakkan sumber potensi ekonomi yang ada di sekitar masyarakat, Ya. termasuk di dalam pesantren itu sendiri. Baik ya, Gitu Bang Masya Kohar. Allah. Ini rasanya memang perlu diberikan contoh penerapan teknologi ataupun juga Ya. bagaimana bisnis santripreneur yang sudah berjalan dan sudah beradaptasi dengan AI dan teknologi lainnya begitu ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas ya Mitra Muslim, apa sih tantangan terbesar dan uh, kondisi ini dianggap sebagai ancaman kah atau justru menjadi peluang bagi Santripreneur. Kita bahas nanti ya Mitra Muslim. Kali ini dimensinya sampai dengan 7:45 saja Mitra Muslim. Kalau Anda ingin berikan ucapan atau punya pertanyaan dan pernyataan juga boleh sampaikan. Jika Anda menyampaikannya lewat voice note, jangan lebih dari 60 detik ya. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Dimensi Spesial Hari Santri Nasional.
Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mitra Muslim, tahun ini semangat juang santri kita hadir dalam wajah yang berbeda. Bukan lagi dengan bambu runcing, tapi dengan inovasi, kreativitas, dan teknologi. Tema kita hari ini, Jihad Santripreneur di Era Kecerdasan Buatan. Mengajak kita merenungi makna jihad di masa kini, bukan hanya melawan kemalasan, kebodohan, dan kemiskinan, tapi juga berjuang agar santri mampu berdiri tegak di tengah arus digital dan juga disrupsi teknologi AI. Bagaimana santri bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif, memimpin perubahan dengan nilai-nilai keislaman, sekaligus menjaga adab di dunia digital. Dan kita memperbincangkan tema ini bersama Pak Heri Cahyo Bagus Setiawan, founder Santripreneur Akademi Nusantara, juga dosen FEB UNESA dan Direktur Riset Manajemen Indonesia. Biasanya kita sapa beliau dengan Gus Heri begitu ya. Oke, Gus siap lanjut untuk membahas tema kita ini ya. Tadi saya sempat pengen tahu begitu ya, contoh penerapan teknologi ataupun juga AI dalam bisnis santripreneur yang mungkin sudah berjalan atau punya impian seperti apa ke depan, bahwa santri harus punya peran di sana. Bagaimana, Gus Heri? Ya, baik Bang. Terdengar suara Bang? Terdengar dengan baik dan Ya, jangan lupa baik. Kita minum videonya kopi juga. dulu Bang. Oke, jangan lupa nyalakan videonya. Yang penting kita minum kopi dulu Bang. Oke, silakan. Oke, baik Bang. Mhm, Pertanyaan ini sangat bagus sekali karena ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu mhm, oleh para santri hari ini. Kalau tadi kita mendiskusikan bagaimanakah kemudian pemaknaan jihad, bahwa jihad itu tidak hanya berperang soal secara fisik ya, karena hari ini sudah eranya adalah sudah merdeka bangsa kita. Nah, maka kemudian bagaimanakah bentuk pengamalan santripreneur ini di dalam merespon perubahan zaman, ya, termasuk hari ini sudah ada kecerdasan buatan, Bang. mhm, Jadi kalau dulu itu masih digitalisasi, sekarang sudah di atasnya lagi levelnya itu. Sudah ada yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, maka ketika santri di dalam mengamalkan kecerdasan buatan, dalam konteks jihad santripreneur adalah bagaimanakah para santri ini bisa mengoptimalkan yang disebut dengan artificial intelligence itu, Pak, setidaknya adalah minimal adalah untuk konten dakwah. mhm, Seperti hari ini yang sudah dilakukan oleh Suara Muslim ini, ya kan? Ada konten dakwah dan itu dilakukan secara virtual, ya. Kalau dulu saya harus datang mhm, ke studio kan, sekarang kita bisa dari mana saja dan ini adalah bagian dari pengamalan merespon perkembangan zaman. Yang pertama, mhm, yang kedua adalah yang tidak kalah penting bahwa artificial intelligence itu bisa dioptimalkan oleh para santri di dalam membangun sebuah perusahaan. Atau dalam hal ini adalah dalam konteks bisnis. Nah, misalnya ketika para santri ini sudah membaca peluang
atau kesulitan di dalam menemukan bisnis, Mhm. ide-ide bisnis, karena ide itu menurut saya sangat penting. Nah, ketika kita menjalankan tanpa didasari dengan ide yang inovatif dan kreatif, maka bisnisnya menjadi biasa-biasa saja. Dan Ya. disinilah kemudian peran para santri ketika mengamalkan santripreneurnya, ya maka harus mengoptimalkan artificial intelligence yang ada, kecerdasan buatan ini untuk wirausaha. Hmm. Misalnya di dalam hal ini adalah untuk merencanakan bisnis, merencanakan ide. Kalau dulu kita mau bikin ide kan agak sulit, Bu Bang. Ya. Walaupun tentu di dalam menyerancang sebuah ide itu menurut saya adalah momentum. Mhm. Ya, jadi ide bisnis itu bisa lahir dari adanya sebuah momentum. Jadi misalnya momentum Son Horab kemarin tuh, menarik itu Bang. Kalau kita lihat sebagai opportunity bisnis Bang, kita bikin pentol horab. Wah, itu menarik gitu ya kan. Nah, kemudian kalau kita santri Bang, kita bikin kopi, ya kopi santri Bang. Ya. You know? Nah, bila perlu nanti bikin apa namanya eh, kopi doa para santri. Wah, itu keren Bang. Nah, Ya, ya, ya. tetapi sekarang pengamalannya adalah bagaimana kita di era digital ini, di Mhm. era kecerdasan buatan. Sudah saya sampaikan Bang, bahwa banyak kesulitan para santri untuk menemukan ide bisnis. Maka gunakan yang namanya kecerdasan buatan ini sebagai asisten kita, Ya. sebagai anak buah kita. Kalau dulu kita bisnis Bang, saya dulu harus perlu ada sentuhan konsultan Bang Mhm. untuk merumuskan kalau minimal ya di dalam dunia bisnis itu kan ada yang disebut dengan STP. Apa itu? Segmenting, targeting, positioning. Mhm. Wah ini dulu harus berdiskusi dengan konsultan ini Bang. Nah sekarang di era kecerdasan buatan kita punya asisten dari artificial intelligence untuk kita ajak diskusi. Ya. Untuk membantu merumuskan, memecahkan ide-ide apa yang akan kita canangkan di dalam bisnis kita. Satu itu. Nah, kemudian kalau santripreneur ini ternyata aktivitasnya adalah di dunia pertanian dan perkebunan, maka sebetulnya artificial intelligence ini bisa dioptimalkan dan bisa dikembangkan untuk misalnya adalah menentukan masa panen yang baik. Wah, ini Ya. sekarang harus sudah ke arah sana. Ya, misalnya cuaca hujannya, cuaca Mhm. lalu untuk memprediksi kualitas bibit. Wah, itu juga sekarang sudah harus menerapkan ilmu yang namanya kecerdasan buatan ini, Pak. Kalau kita tidak mengoptimalkan ini, kita akan tertinggal. Karena di negara-negara maju itu hal-hal seperti ini sudah jauh dijalankan dan hari ini di Indonesia menurut saya sudah harus melakukan ini. Jadi di sektor pertanian bisa mengoptimalkan itu untuk memprediksi cuaca, hasil panen, termasuk alternatif pemilihan pupuk. Nah, itu juga bisa kita minta bantuan kecerdasan buatan itu dan yang paling penting yang namanya kecerdasan buatan artificial intelligence ini jadikan sebagai media dan sarana sebagai alat untuk kita bisa membuat inovasi bisnis kita. Ya, Jadi ya, ya. apa ya kalau saya sebut di sini artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sebetulnya bukan pengganggu, tetapi ini adalah sebuah peluang Ya. yang bisa kita optimalkan untuk bisa mensukseskan bisnis kita. Aha. Dan Ya, ya. Santripreneur hari ini jihadnya adalah itu, Wow. profesional bersungguh-sungguh mengoptimalkan kecerdasan buatan dalam kerangka untuk mensukseskan bisnisnya. Menarik sekali mitra muslim ya, apalagi yang namanya AI itu bentuknya, ragamnya banyak banget dan itu kalau kita gunakan dengan bijak bisa menopang entrepreneurship lebih positif lagi, lebih efektif lagi. Betul ya Gus Heri? Kita tahu ada AI buat Ya, nganalisis data, membaca tren betul, pasar, betul. kemudian ada juga chatbot atau virtual assistant yang bisa membantu melayani pelanggan 24 jam. Ada juga yang
AI pemasaran dan banyak sekali termasuk desain dan kreativitas juga banyak loh. Dan ini Ya, kalau santri tidak tahu, tidak melek bisa ketinggalan dengan yang lain begitu ya Gus Heri. Nah ini rasanya perlu juga disampaikan apa sih yang perlu kita lakukan begitu ya agar santri betul-betul bisa menjadi santri yang tangguh, adaptif dengan era AI ini apa yang strategi apa nih yang perlu dikembangkan, Gus Heri? ya, ini menarik sekali ya. Artinya ketika kita eh, di Hari Santri, momentum Hari Santri ini, menurut saya nih Bang, menurut Mhm, saya mhm. ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagaimanakah digitalisasi ini atau Mhm. digitalisasi ekonomi ini sudah harus masuk di dalam pesantren. Oke, oke, oke. Ya, Gus Heri, itu sebentar, yang pertama. 4 hal ini akan kita bahas Kemudian, di iya, segmen nanti ya, karena saya harus berbagi waktu dulu untuk sejumlah pesan. Jadi mitra muslim, masih ada 4 hal yang nanti tadi. akan disampaikan oleh Gus Heri untuk membahas eh, strategi apa yang paling efektif, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencetak entrepreneur yang tangguh dan juga adaptif dengan era AI saat sekarang. Tetaplah bersama Dimensi dan kami segera kembali. Saling hidupkan silaturahmi, suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapan kita berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Anda masih bersama Dimensi Spesial Hari Santri dan siaran kita sampai dengan menit 45 saja karena akan dilanjutkan paket spesial Hari Santri. Nama programnya adalah Catatan Santri. Oke, dan kita masih bersama dengan Gus Heri. Beliau adalah founder dari Santripreneur Akademi Nusantara, juga Direktur Riset Manajemen Indonesia. Gus, ini terakhir rasanya menjadi bagian penutup dari obrolan kita. Tadi disampaikan ada 4 hal yang perlu kita siapkan untuk mencetak santripreneur yang tangguh dan kita harapkan adaptif, begitu ya, bisa menyesuaikan dengan era kecerdasan buatan. Bagaimana? Silakan. Siap, Bang Kohar. Wah, luar biasa ini. Singkat saja ya, bahwa ada 4 hal. Tadi sudah saya singgung bersama adalah tentang digitalisasi ekonomi pesantren. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kurikulumnya. Oke. Dari sisi kurikulum. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah membangun kolaborasi. Dan yang terakhir adalah gerakan. Nah, saya akan bahas yang pertama tadi. Digitalisasi ekonomi di dalam pesantren. Mengapa ini penting? Karena ketika di era kecerdasan buatan dan digitalisasi ini, maka sudah saatnya pesantren harus mendigitalisasi aktivitas pendidikan maupun aktivitas ekonomi yang ada di dalam pesantren. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bang Kohar, yang kedua adalah cek. Bisa tersambung, bisa Bang? tersambung dengan baik. Saya menantikan ulasannya, silakan. Cek. Ya, Suara saya silakan. bisa nyampe di sana? Silakan, Mohon maaf. dengan jelas sekali. Silakan. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kurikulum, Pak. Kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah bagaimanakah di dalam pesantren itu kurikulum santripreneur itu harus mulai dimunculkan. Karena ketika kurikulum santripreneur itu diterapkan di dalam pesantren, katakanlah 75% saja pesantren di Indonesia ini menerapkan kurikulum kewirausahaan santripreneur digital, maka ini akan mempercepat lahirnya wirausaha baru, Bang. Ya. Dan kemudian yang namanya industri halal di Indonesia akan semakin tumbuh, semakin berkembang. Karena apa? Karena akan diisi oleh para santri ini nanti. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah yang bagaimanakah pesantren hari ini harus sudah membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan siapa? Ya, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi misalnya untuk bekerjasama di dalam merumuskan riset-riset terbaru yang bisa diadopsi, diterapkan untuk pengembangan bisnis di pesantren. Dan juga berkolaborasi dengan industri. Bagaimana pesantren nanti pada akhirnya akan tidak hanya sebagai konsumen, tetapi bisa menjadi produsen. Nah, ada kerjasama di situ, ada sinergitas antara pesantren, dalam hal ini adalah unit usaha ekonominya, bersinergi dengan industri, lalu bekerja sama apa kira-kira yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kegiatan usaha pesantren. Dan yang tidak kalah penting, Bang Kohar, adalah gerakan santripreneur harus digelorakan. Karena itulah kami di Santripreneur Akademi Nusantara ini tidak bosan-bosan untuk mengkampanyekan bahwa santri harus bisa jadi santripreneur. Dan kemudian kurikulumnya kita desain tadi sudah kita sampaikan. Jadi ada pendekatan kewirausahaan digital di situ. Karena kalau tidak diajarkan, maka hanya selesai ya tidak memahami tentang ilmu-ilmu terbaru tentang kewirausahaan. Nah, padahal ketika mau jadi santripreneur, maka bekalnya salah satunya adalah pengetahuan tentang dunia entrepreneurship. Oke, baik ya, Masya Allah. Itu Bang Kohar. Oke, rasanya waktu berjalan 45 menit terasa pendek, rasanya perlu diulas di lain kesempatan lebih dalam lagi. Sebelum perpamitan, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Badrus
yang tadi menyampaikan komentar bahwa sebagai pelaku dan juga praktisi manajemen perumah sakitan ini menemukan ada gap antara skill profesional dengan integritas dan lain sebagainya. Insya Allah sudah sedikit terbahas meskipun di kesempatan-kesempatan akhir. Kemudian Ibu Herlan dan juga Ibu Sri Dianti juga mengucapkan selamat Hari Santri begitu ya. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan, founder Santripreneur Akademi Nusantara, juga Direktur Riset Manajemen Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat Hari Santri, Gus Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya, terima kasih kembali dan mitra muslim, inilah akhir dari perbincangan kita di Dimensi edisi spesial Hari Santri. Di era kecerdasan buatan ini, tantangan santri bukan lagi sekadar menguasai kitab kuning, tapi juga mampu membaca zaman dan beradaptasi dengan perubahan. Santri harus cerdas secara spiritual dan digital, berilmu tinggi, tapi tetap rendah hati, melek teknologi, tapi tak kehilangan adab ya. Karena AI boleh jadi lebih cepat, tapi ia tidak punya hati dan disitulah keunggulan sejati seorang santri berada. Mari jadikan kecerdasan buatan bukan sebagai saingan, melainkan sarana dakwah dan pengabdian. Santri cerdas adalah santri yang mampu mengendalikan teknologi tanpa kehilangan arah iman dan nilai-nilai pesantren. Sekali lagi, selamat Hari Santri. Teruslah belajar, berinovasi, dan berjuang di jalan Allah dengan ilmu dan akhlak mulia. Saya Abdul Qahar pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.